Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah dan bunda, wali peserta didik As-Sadirah Islamic School yang saya muliakan, serta anak-anakku peserta didik As-Sadirah Islamic School yang Mister cintai dan Mister banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, Mister ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh peserta didik Grade 1 until Grade 6 atas capaian dan kedisiplinan ibadahnya, baik ibadah yang wajib, sholat fardu, puasa di bulan suci Ramadan, serta ibadah yang sunnah, tadarus Al-Quran, sholat sunnah tarawih, dan ibadah sunnah-sunnah lainnya. Semoga hal yang baik ini dapat kita istiqomahkan sampai kalian dewasa nanti dan akhir hayat nanti. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini, menyikapi kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait larangan mudik, saya Royhan Al-Kamil atas nama Kepala Sekolah As-Sadirah Islamic School menyeru dan mengajak kepada seluruh warga sekolah agar menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halamannya masing-masing di periode Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita meyakini apa yang menjadi ketetapan dan kebijakan pemerintah mengandung nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Yang kedua, seruan tidak mudik ini untuk mensupport kami lembaga As-Sadirah Islamic School yang sedang menyiapkan formula pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran 2021-2022. Yang mana salah satu syarat utama yaitu kesehatan fisik warga sekolahnya, meliputi guru, karyawan, orang tua, serta peserta didik. Semoga ikhtiar kita bersama membawa kebaikan untuk keluarga kita dan untuk lingkungan sosial dan pendidikan kita bersama. Yang ketiga, pada momentum yang baik ini juga saya mengajak, kita ketahui bersama ada dua ibadah utama yang dapat kita tunaikan dan yang harus kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Pertama yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan, yang kedua adalah menunaikan zakat fitrah. Untuk itu, anak-anakku, lembaga menyiapkan program tarbiyah zakat untuk peserta didik. Untuk itu, mari ayah dan bunda kita tunaikan zakat putra-putri kita di sekolah, yang insya Allah hasil himpunan zakat akan kami tunaikan, akan kami distribusikan kepada para mustahik. Semoga banyak nilai baik yang dapat kita edukasi di dalam tarbiyah zakat ini. Nilai simpati, nilai kedermawanan, dan ketaatan kita terhadap perintah Allah dan sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Terakhir, selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga di pertengahan bulan suci Ramadan ini ayah dan bunda dan seluruh keluarga besar dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menunaikan ibadah yang diutamakan di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Udah masuk nih gajiannya. Coba saya cek dulu. Sesuai aja nih. Bener, Sir. Coba nih tuh, coba deh saya ikutan cek. Alhamdulillah udah masuk. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Ayo guys, kita beli baju lebaran. Beli baju lebaran. Mau ngapain? Kan dikit lagi lebaran. Astagfirullah. Lebaran mulu. Zakat dulu baru lebaran. Zakat apa? Emang ada Ada zakat? zakat mal, zakat fitrah. Nah, di Ramadan ini kita kudu zakat fitrah. No, coba jelasin zakat fitrah apa di sini? Apa yang mana?
zakat fitrah itu adalah mensucikan harta. Oh. Dan kita itu udah wajib loh buat zakat fitrah. Udah bayar zakat. Orang udah gede. Iya, apalagi udah gajian. Ustadz, emang betul zakat fitrah untuk mensucikan harta dan wajib hukumnya di bulan Ramadan? Ya, jadi di bulan Ramadan selain kita berpuasa, ada ibadah yang melengkapi puasa kita, yaitu zakat fitrah. Tuh kan. Jadi kalau ada orang yang puasa tapi tidak bayar zakat fitrah, berarti ibadah di bulan Ramadannya kurang lengkap. Nah, itu. Untung diingetin. Iya. Tapi emang siapa aja yang udah wajib bayar zakat? Yang wajib bayar zakat itu seluruh umat Islam, kaum mukminin yang menemui bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan dan sampai kepada awal Syawal, yaitu terbenamnya matahari di hari terakhir di bulan Ramadan. Lebaran berarti Pak. Malam takbiran. Oh, malam takbiran. Maka orang Ya, yang malam menemui takbiran. waktu itu dia terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Seperti itu. Jadi ketika seseorang hidup di bulan Ramadan, menunggu bulan Ramadan, apakah ketemunya hanya sehari atau 2 hari di bulan Ramadan, tetap terkena kewajiban zakat fitrah. Gitu. Nah, itu yang wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua, tentunya orang Islam ya. Dan yang ketiga, yang bayar zakat fitrah itu orang-orang yang punya kelebihan harta, yang punya kelebihan makanan di rumahnya, itu wajib bayar zakat fitrah seukuran 3,5 liter. Pakai beras tuh ya. Pakai beras. Seperti itu. Jadi yang wajib bayar zakat fitrah dia seorang yang Islam, terus kemudian hidup menemui bulan Ramadan dan sampai malam takbiran. Dan yang ketiga, dia punya kelebihan harta di bulan Ramadan. Terus gimana kalau misalkan Ustadz saya nggak punya harta berlebih, sedangkan untuk keluarga saya saja kurang, gitu kan? Untuk keluarga saya kurang ini, bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya harus bayar zakat? Orang yang seperti itu justru harus menerima zakat, gitu. Menerima zakat. Yang berlebih dia mengeluarkan zakat, yang kekurangan dia menerima zakat. Lalu kemudian kewajibannya, kalau sekiranya dia sudah merasa cukup dengan harta makanan yang dimiliki untuk malam tahun, untuk hari raya, dia boleh menzakatkan lagi beras atau harta zakat yang dia terima dari zakat. Oh gitu. Boleh. Misalkan dia belum bayar zakat karena memang belum ada uangnya. Tiba-tiba datang orang untuk bayar zakat kepada dirinya. Nah, uang tersebut dia terima atau beras tersebut dia terima, dia bayarkan zakat lagi atas dirinya, itu boleh. Karena uang atau beras tersebut sudah menjadi miliknya. Seperti itu. Itu boleh tuh. Seperti itu. Jelas ya, itu zakat itu. Jadi kalau yang tidak bayar zakat di bulan Ramadan, puasanya tidak lengkap. Dan khusus di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Iya. Nah, berarti itu waktu pembayarannya kan bulan Ramadan ya Ustaz. Ada batasnya nggak sih untuk pembayaran zakat itu? Nah, waktu bayar zakat itu terbagi menjadi 4. Ada waktu wajib. Nah, waktu wajib itu selama bulan Ramadan. Dari tanggal 1 Teng gitu. Iya, awal 1. Ramadan sampai masuk waktu ya selama awal Ramadan itu, selama awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Gitu. Itu Sampai, waktu wajib. sampai lebaran. Malam takbiran. Oh, malam takbiran jadi sampai lebaran. Waktu wajib. Malam takbiran tuh waktu yang wajib karena memang semua umat Islam wajib. Yang kedua
waktu afdal. Waktu yang afdal ini adalah setelah subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu yang afdal. Waktu yang afdal tuh dari setelah subuh sampai sholat Idul Fitri di hari raya. Itu waktu yang afdal mengeluarkan zakat. Akan tetapi kita tidak mungkin, karena kita pada saat itu sedang bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat Id. Baju beli baju baru Dan tidak, maka segera, jangan menunggu waktu di akhir. Lalu yang ketiga adalah waktu yang makruh. Orang sampai lupa dia bayar zakat dan baru ingat setelah sholat Id bahwa dirinya belum bayar zakat. Nah itu bayar zakatnya tapi waktunya makruh. Dan ada lagi yang lebih parah, waktunya haram. Secara waktu itu haram tapi tetap harus dikeluarkan, yaitu waktu setelah terbenam matahari di hari raya. Maka jangan sampai terlambat. Oleh karenanya mumpung kita sudah gajian, terus masih jauh dengan lebaran, masih di bulan Ramadan, segera kita bayar zakat. Jangan sampai lupa. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda takutnya gajiannya kepake. Itu Ya, dia. Tapi Ustadz, kan nanti akan ada akad tuh ya, yang namanya pas bayar zakat fitrah. Nah ini kan mau ditransfer, emangnya bisa? Nah, jadi syarat sahnya zakat itu adalah niat. Yang penting niat. Oh niat dulu gitu ya. Nah biasanya itu kan kita mendatangi petugas zakat. Iya di masjid itu biasanya di masjid. Di masjid atau musola atau gerai zakat yang biasa kita temui di mal-mal, kita datang terus kemudian kita ijab kabul niat baca. Masih ingat kan niatnya? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, kewajiban karena Allah Ta'ala. Seperti itu langsung. Itu ketika kita bayar langsung kepada petugas. Nah ini gimana dengan ketika kita bayar dengan transfer? Kan nggak ketemu tuh Ustaz. Nggak face to face. Sah atau tidak? Tetap sah. Justru itu membantu kita saat ini yang memang sedang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kita harus tetap jaga jarak, mengurangi kontak dengan orang lain, physical distancing. Maka dengan cara mentransfer itu menjadi jalan alternatif terbaik dalam rangka menjaga kesehatan kita. Nah niatnya bagaimana? Kita baca niat, kita buka, sebelum kita mengklik belum dikirim gitu ya Ustaz ya. Kirim baik di ATM atau di mobile banking. Kita baca nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Klik. Itu sudah sah. Seperti itu. Jadi gak usah khawatir, yang bayar dengan transfer insya Allah zakatnya tetap, zakat fitrahnya tetap sah. Oke. Sama aja berarti mau transfer atau yang cash, tapi mendingan transfer aja deh. Iya, biar Zaman sekarang sih tinggal yaudah bayar ya. Tapi Ustadz, ini kan udah dibayar nih misalnya zakatnya. Terus itu uangnya buat siapa aja ya? Oh yang menerima itu ya? Iya benar-benar itu. Kali aja enggak minta sih. Enggak bisa Ustaz. Bukan minta. Cuma pengen tahu doang. Ya, jadi yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, ada 8 macam orang yang boleh menerima zakat.
Yang pertama orang fakir. Orang fakir ini orang yang memang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua orang miskin. Dia bekerja namun hasil jerih payahnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah amil, orang yang mengurus persoalan zakat. Panitia zakat berhak mendapatkan jatah zakatnya. Terus kemudian mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Mu'allaf, baru masuk Islam agar hatinya tersentuh dan bertambah kuat keimanannya ketika diberikan zakat kepadanya. Yang kelima adalah hamba sahaya atau budak. Saat ini tidak ada lagi. Itu terjadi pada masa Nabi, di mana masih ada budak-budak yang memang dijanjikan merdeka oleh tuannya. Nah, ketika dia mampu membeli dirinya sendiri, maka dia boleh menerima zakat. Itu dalam rangka nanti dia menebus diri kepada tuannya. Lalu yang keenam adalah orang yang gharim, orang yang terlilit hutang untuk kebutuhan keluarganya, itu kan. Jadi orang yang terlilit hutang itu boleh menerima harta zakat. Yang ketujuh adalah orang yang fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, yaitu para sukarelawan, tentara-tentara yang berjuang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji. Nah, operasional tentara tersebut, operasional para pejuang tersebut boleh diambil dari harta zakat. Dan yang kedelapan adalah musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ibnu sabil, dan dia kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya, itu boleh menerima harta zakat. Seperti itu. Sudah paham ya tentang zakat fitrah? Ya, alhamdulillah sudah paham. Tercerahkan Ustaz ini. Zakat fitrah, zakat yang ditunaikan, wajib ditunaikan di bulan Ramadan sebagai pelengkap atas ibadah Ramadan kita. Jadi orang yang berpuasa tapi tidak bayar zakat fitrah, maka ibadah di bulan Ramadannya kurang lengkap. Di bulan Ramadan badan kita, diri kita disucikan dengan berpuasa, dan harta kita disucikan dengan membayar zakat fitrah. Masya Allah. Masih mau nunda-nunda atau mau bayar langsung? Bayar langsung aja. Bayar langsung. Gak usah beli baju dulu deh. Yang penting bayar zakat dulu. Iya, oke. Yaudah, Miss Siti jangan lupa juga, dan ayah bunda di rumah jangan lupa ya bayar zakatnya, bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Iya.